Oke, balik lagi teman-teman di Sisi Bicara. Jadi di sini gue menghadirkan, bintang tamu yang pasti mantep lah. Bintang tamu Jadi, nggak tuh? seorang mahasiswa prestasi, terus puisi juga, terus content creator ya sekarang ya. Amin, amin. Sekarang Sedang merintis sih. namanya Irfan Sukses. Jadi kenalin dulu dong Irfan Sukses. Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Irfan, seorang pemimpi yang sedang belajar menyebutkan dirinya lewat ilmu. Anjay gitu. Oke, Salam kenal guys, gitu. jadi opening dulu dong, opening dong. Aduh. Opening mana? Ini teman-teman. Oke Ya, deh. opening dulu dong. Lo masukkan sukses respect dengan di uripmu with Irfan Nah, Anjay. ini langsung tanya ya. Ya. Itu opening terbuat dari kapan tuh? Kenapa pikiran opening itu Oke, aku ada ini nggak? Ada referensinya nggak? ada sih, aku kan kadang sebelum aku buat opening itu kan biasa kan kita harus cari-cari dulu contoh yang sekiranya oh ini bagus nih, jadi bisa kita jadiin referensi, bisa kita amati, tiru terus Hmm, modifikasi kan. Nah, iya. di situ tuh aku kayak aku tuh kepengen karena emang brandingku tuh sebelumnya nama IG-ku kan Irfan Successful ya, Mas. Nah, Jadi ya udah aku bikin aja di opening jadi with Irfan gitu kan. Halo oh, pasukan sukses gitu kan. oh, Karena ya kita sama-sama pasukan sukses enggak sih guys oke. gitu Keren sih. ya, keren ya. Itu pun apa namanya buat ngeditnya pun aku sekarang udah lupa gimana cara ngeditnya ya. Cuma emang pas itu bener-bener nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung ngedit dan muncul nadanya kayak gitu di CapCut. Oh, jadi saya nggak sengaja itu sebenarnya. Bener nggak sengaja. Tapi Semangat apa? Mas. Terima kasih Arda. Oke, siap. Semangat juga Semangat. Arda. Nah, Gitu sih. oke. Jadi sekarang nih Mas Irfan ya. Jadi kan udah lulus ya. Udah. Juni udah lulus. Sekarang Ya. kesibukannya apa Mas? Sekarang kesibukannya ya pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Oh, sekarang. Enggak sih. Aku kadang sekarang masih itu sih sibuk jualan. Karena Hmm, emang aku dari SMA sampai sekarang masih jualan donat hmm. kentang. Sekalian promosi boleh Oh, kali ya boleh Mas dong, ya. ini dong, ini dong. Apa? Oke. Ini Aku dong. jualan donat teman-teman. Donat kentang dan dijamin enak. Teman-teman Mantap. harus wajib cobain ya. Jangan lupa ikut PO ketika aku lagi open pre-order. Terus selain itu juga aku sekarang masih buat konten sih Mas kalau di Hmm, rumah gitu. Karena aku nargetin sekarang tiap harinya bikin 2 konten. oke. Yang tadi sebelumnya cuma 1 konten tiap hari Hmm, karena sekarang udah ditarget 2 konten tiap hmm. hari gitu sih. Sambil menunggu apa namanya panggilan kerja. Karena Oke. anjay ditolak LPDP. Sabar, sabar, sabar. Gitu sih. Oke. Terus namanya ini kan namanya Irfan Sukses ya. Itu menarik sumpah. Aku menarik ketika Hmm. orang lihat kalau aku namanya Elang Laksana ya. Itu Hmm. juga aku baru bikin ya, Elang Laksana. Itu dari nama aku sendiri. Ya, Kenapa sebutnya Irfan Sukses? Itu menurut aku menarik gitu. itu karena ya aku pengen jadi orang sukses gitu Simpel Mas. aja ya gitu ya. Biasanya kan ketika kita mau mencapai apa yang kita mau kan harus kita Hmm. tulis ataupun harus kita terapin setiap hari kan. Hmm. Jadi ya siapa tahu dengan adanya Irfan Sukses kan pasti banyak yang menyebutnya Irfan Sukses. Hmm. Siapa tahu doa atau omongan dari orang-orang itu bisa beneran bikin aku sukses gitu loh. Amin. Berarti Jadi setiap nyebut lihat Irfan Sukses benar kayak gitu ya. benar benar Nggak ada benar. langsung ya. Amin. Oh lah. Oke. Terus sekarang kita ngobrol kuliahnya Mas Irfan. Sebelum Hmm. dulu SMA di mana SMA? Aku di SMA 1 Sokaraja, IPA IPS? IPA, IPA. benar. Lah, lulus nih. Hmm. Kenapa ambil peternakan? Ambil peternakan itu kenapa ya? Nggak tahu juga ya. Ah, Mungkin aku juga salah buat ambil jurusan sih ya sekarang ya. ya. Karena emang basic aku yang aku tahu tuh aku tuh suka ke IPS sebenarnya. Nah sebenarnya pas SMA tuh aku bingung mau masuk ke IPA atau IPS. Salah satunya emang kurangan informasi ya. Karena Hmm. emang katanya ketika dulu pas mau masuk SMA, ketika nggak ambil IPA tuh nanti nggak bisa ikut ujian nasional. Tapi ternyata itu Oh, salah kan. ya benar. Ah, ya benar benar. Ya. Ternyata jadi apa namanya ada bidangnya sendiri IPS ya IPS, IPA IPA gitu. Hmm. Jadi aku masuk ke IPA. Terus kenapa ambil peternakan ya karena yang pertama sebenarnya aku udah malas ya buat belajar SNBT, Jadi UTBK. orang Mas Irfan tuh sebenarnya malas belajar sebenarnya. Iya bener. Bener kalau aku belajar tuh kalau misalnya mau ulangan doang gitu. Oh, oke Tiap oke. hari tuh mungkin orang-orang kiranya aku belajar terus, tapi Oh, itu enggak ya. oke. Gitu kalau misalnya mau ulangan aku belajar gitu. Ambil peternakan ya karena ya udahlah ambil peternakan aja Jadi sebenarnya gitu. nggak ada secara apa ya alasan khusus nggak ada. Nggak ada sih kayak yang penting kuliah deh, kepengen kuliah Oh, aja dulu gitu. apa SBM? Aku SNMPTN. Oh, langsung terima dong. Iya. Mantap. Keren juga Karena ya. udah malas belajar Oh, UTBK gitu oke. sih. Terus ini nih, sebelum lanjut ke bahas kuliahannya,
kan sempet aku tahu nih dari Mas Irfan tuh aku kaget tuh. SMP ketua OSIS, Ya, SMA ketua OSIS, ya bener. kuliah ketua himpunan. Itu tuh apa ya? Eh, Kayak memang senang organisasi kah? Apa kok ketua semua nih kayak gitu loh. Aku emang suka buat Hmm. berorganisasi sih. Bahkan dari SD pun aku udah ikut organisasi Hmm. pramuka dan lain-lain karena emang ya aku suka aja kalau semisal buat organisasi, berbaur sama orang-orang, bekerja sama orang-orang gitu ya Mas. Jadi ya suka aja sih buat ikut organisasi. Jadi kalau semisal nggak ikut organisasi itu rasanya kayak gimana gitu loh, yang biasanya emang sibuk kesana kesini, kalau tiba-tiba nggak ikut apa-apa tuh kayak Oke. bingung mau ngapain gitu. Berarti memang senang aja, Seneng. senang ketemu orang, senang organisasi. Bener banget. Tapi ketua terus ya berarti memang kompeten nih kayaknya nih. Masih belajar sih. Kalau masih belajar nggak tiga-tiganya kayaknya nggak enggak. Oke. Jadi kan organisasi nih. Nah ini poin menarik nih, aku selalu tanyakan. Ini kan kebetulan dari organisasi. Kan aku backgroundnya juga organisasi, tapi Yes. nggak kayak Mas Irfan lah, nggak terlalu nggak terlalu ini. Karena aku baca-baca background hidupnya Mas Irfan kan organisasi, ketua apa banyak. Nah, ini kan mungkin Mas Irfan tahu lah banyak yang memperdebatkan antara organisasi itu di zaman sekarang udah masih relate atau enggak sih. Nah itu mungkin Mas Irfan bisa berpendapat contoh organisasi itu worth it teman-teman apa kan ada dua kubu nih, ada yang ngomong mending magang, mending organisasi buang waktu dan lain-lain. Mungkin dari pelakunya sendiri Mas Irfan selaku yang expert di organisasi nih apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri, menurut aku masih worth it sih buat ikut organisasi ya, karena emang sepenting itu. Kita kuliah nggak dapetin yang namanya public speaking, kemudian leadership, time management, dan lain-lain relasi. Karena kan kalau misal kuliah kita cuma dapat akademik aja kan, dan itu ilmunya yang public speaking itu nggak kita dapetin di akademik aja pas kuliah. Makanya kita harus join organisasi. Karena menurut aku sendiri itu sangat banyak benefitnya ketika kita join organisasi. Yang pertama tuh relasi ya, kita bisa belajar bareng orang-orang yang keren, bisa melatih wawasan kita, bisa bertukar pikiran secara kreatif dan lain sebagainya. Karena ya emang menurut aku penting. Jadi kuliah tuh bukan cuma hanya soal akademik aja, tapi organisasi juga penting. Jadi kalau bisa ya seimbang antara organisasi sama akademik sih menurut aku sendiri gitu. Berarti berarti kan organisasi, terus aku dengar-dengar juga lomba-lomba puisi, terus banyak lah kepanitiaan dan lain-lain. Dan aku dulu kayaknya nggak seaktif itu ya, dan masih kacau lah aku. Nah itu pembagian waktunya itu gimana tuh untuk semua jalan? Apalagi kan lulus cum laude nih dengar-dengar. Aduh, bulat nggak ada emang busuk bulat itu. Ya kan, berarti kan tanggung jawab gitu loh. Kan banyak yang orang sibuk-sibuk kuliah terlena kan. Nah itu gimana tuh? Kalau aku gunain skala prioritas sih Mas. Jadi kayak semisal ada rapat dan lain sebagainya. Jadi kegiatan 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan tuh udah aku tulis. Kira-kira aku hari ini tuh bakal ngapain sih? Bakal rapat atau bakal nanti praktikum dan lain-lain. Jadi aku tuh punya catatannya. Jadi misal jam segini aku harus ini. Jam segini aku harus ini. Jadi nanti nggak bingung kira-kira aku harus ngelakuin yang mana dulu sih. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada waktu yang bentrok, tinggal kita gunain skala prioritas kita. Kira-kira yang lebih penting yang mana sih? Kan kita juga bisa komunikasi kan sama yang bersangkutan. Gitu sih Mas. Yang penting tuh komunikasi kalau semisal emang ada jadwal yang bentrok gitu. Jadi yang bilang organisasi mengganggu kuliah tuh hoax gitu. Menurut aku hoax sih, karena salah diri sendiri berarti. Bener, salah diri sendiri. Karena banyak orang yang join organisasi, aktif kesana kesini, dia tetap lulus dengan cum laude, tetap lulus dengan bagus. Gitu sih. Sebelum lanjut nih, jadi kita sekarang ada sate raicang menemani ini dan donat Mas Irfan nih jangan lupa ya dibeli ya. Langsung ntar WA-nya ditaruh di sini. Nggak ada IG-nya nggak ada. Kenapa? Bisa DM aja deh kalau mau pesen ya. DM aja ke IG aku ya teman-teman ya. Mas Irfan makan. Oke, aman. Oke, terus lanjut ke ini aku menarik juga nih. Jadi kan Mas Irfan SMA IPA. Ya. Terus kuliah peternakan, maksudnya nggak ada alasan untuk peternakan kan? Bener. Aku lihat pengalamannya kok tiba-tiba puisi. Apa peternakan kan ngurusin sapi kok malah puisi gitu. Cuma gitu dong. Dan malah kayaknya banyak kan lomba-lomba puisi ya, cipta puisi. Banyak ya lumayan banyak. Iya, puisi sama isai sih. Oke, itu mungkin pertanyaannya awal itu dari kecil kah senang puisi apa memang tiba-tiba aku senang puisi gitu? Dari kecil Mas, dari aku SD, aku udah suka puisi dan aku coba buat puisi dan lain-lain, yaitu sebenarnya pas perpisahan SD sih, aku diminta buat baca puisi sama guru aku kan. Nah dari situ aku mulai
mengenal, oh ternyata kayaknya potensi aku di menulis puisi deh sama menulis Oh, esai gitu oh, kan. Jadi ya untuk saat ini aku jalanin aja buat itu. Ya ya. bisa dibilang Ada yang komen tuh, hobi gitu. "Infolocker Mas, orang kita aja nggak ada kerjaan ya." Iya, bener bener. Nah, seharusnya kita yang tanya infolocker. Oh, Betul. oke, jadi dari kecil ya? Ya benar. Oh. Ini tokoh yang paling senang dalam puisi apa tuh? Siapa nih? Kan biasanya kan ada role modelnya. Apa nggak ada? Puisi sebenarnya aku belajar dari guru aku sih Mas, belajar dari guru SMA Oh, aku. SMA. Jadi ketika aku SD kan memang udah ada puisi nih, cuma Hmm. aku dalemin lagi ketika SMA tuh ada guru aku yang emang dia bisa banget buat bikin puisi kan. Aku belajar dari situ gitu. Sebenarnya dari guru aku sih. Terus juga banyak juga seniman-seniman yang berpuisi kayak Sampadi Djoko Damono Oh ya. dan Chairul Anwar Hmm. dan lain-lain gitu. Ya menurut aku Hmm. bikin motivasi aku juga. Terus puisi mereka juga bagus-bagus. Hmm. Gitu sih Mas. Walah. Tema puisinya apa kamu? Aku random sih. Kadang kalau Tapi paling semisal seneng apa nih? Paling seneng? paling seneng Heeh. biasanya tuh aku lebih ke kayak perjuangan pahlawan gitu sih. Oh, Kalau oke. semisal aku buat gitu. Terus terkadang juga kalau semisal emang lagi tiba-tiba kecewa gini ya Hmm. karena sesuatu ya aku bikin puisi yang sesuai sama sesuatu itu yang lagi aku rasain gitu. Oh. Jadi ya ibaratnya kayak mengungkapkan sesuatu tapi secara puitis gitu loh teman-teman loh. Oh, Bukan kayak cerita biasa gitu. oke, oke, oke. Terus selain puisi, ini pokoknya nih si Mas Irfan tuh banyak banget lah pengalaman dan achievement-nya banyak banget. Jadi bingung kebanyakan tanya nih. Terus ada namanya Duta Inspirasi ya. Ya, Nah itu benar. Duta Inspirasi aku juga baru dengar nih. Maksudnya Hmm. itu apa dan kenapa Mas Irfan tuh bisa ini loh, apa namanya, keterima gitu, ada seleksinya kah? Apa ada apanya gitu, Mbak? Mungkin dijelasin dulu Duta Inspirasi itu apa aja? Oke, jadi Duta Inspirasi itu merupakan platform ya khusus buat pemuda yang Hmm. emang disupport sama Kemenpora. Hmm. Itu di bawah apa ya yang mendirikan itu kan Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Hmm. Itu buat apa namanya CEO-nya yang mendirikan itu Kak Safira. Itu merupakan mahasiswa Hmm. berprestasi dari PB pas tahun 2019 kalau nggak salah Oh. atau 2018 aku lupa. Terus dari Kak Safira ini tuh kayak ada gertakan buat bikin sebuah platform untuk menginisiasi supaya pemuda di Indonesia tuh bisa mempunyai skill yang sekiranya untuk mempersiapkan di tahun 2045 nantinya buat Indonesia Oh, Emas. oke. Jadi ini tuh di bawah naungan Kemenpora. Jadi di situ kita diajarkan apa ya namanya cara berpikir, kemudian Hmm. kita juga buat branding kita, terus apalagi ya banyak banget sih yang kita dapetin, kita bisa bertukar pikiran dan lain-lain gitu. Juga bisa apa namanya berkumpul dan juga berkenalan sama seluruh pemuda yang ada di Indonesia yang terpilih untuk menjadi duta inspirasi ini gitu. Hmm. Tapi ada seleksinya berarti ya? Ada Itu seleksinya. pusat berarti nggak ada sana Duta Inspirasi Jawa Tengah kan biasanya Duta Pariwisata Jawa Mm-mm. Tengah. Ini Duta Inspirasi itu pusat langsung. Iya, pusat langsung. Terus nanti di masing-masing provinsi itu ada dipilih dua, satu cewek sama satu cowok. Oh, provinsi mana? Gitu. Aku kebetulan kemarin ditempatinya di provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 orang doang berarti? Ya, sama Anjay, temanku dari Magelang itu di DIY, dari apa namanya DIY gitu. Jadi anjay. kita nggak apa namanya, misal aku asalnya dari Jawa Tengah nih, jadi aku nggak harus ditempatin di Jawa Tengah karena apa? Karena Oh, biar oke. kita bisa belajar tentang budaya sana gitu Oke, loh. oke, Jadi kita paham, kan paham. Indonesia ini kan luas kan, Paham, bisa paham. belajar tentang beraneka ragam budaya yang ada gitu sih Mas. Nah, ada yang tanya nih, benefit-nya apakah dari Duta Inspirasi? Coba. Benefitnya banyak banget. Yang pertama dapat sertifikat jelas ya. Nah, Sertifikat bertandatangan Kemenpora itu bisa banget juga buat branding teman-teman. hmm, Terus nanti kemampuan teman-teman juga bakal diasah kayak skill public speaking dan lain sebagainya. Teman-teman juga bakal apa namanya punya relasi dari pemuda seluruh Indonesia dan ya jejaring sih. Terus pengalaman kita juga bakal lebih luas gitu. mmm, Terus juga ya kita bisa apa namanya ya bisa memberikan motivasi ataupun dorongan ke orang-orang gitu loh supaya kita bisa kok gitu teman-teman. oke. Keren ya, keren itu Duta Inspirasi. Itu cara bisa jadi Duta Inspirasi gimana sih, Kak, itu? Caranya gimana? Ada Caranya infonya nih dari mana tuh? aku infonya tuh dari Instagram ya Hmm. teman-teman ya itu kalau nggak salah pas tahun 2023 apa ya Hmm. udah gak lama juga aku dari IG tiba-tiba muncul tuh pemilihan Duta Inspirasi Indonesia kan dan aku lihat IG-nya emang udah apa namanya udah bagus loh Mmm, banyak followersnya dan emang udah apa namanya ibaratnya centang biru gitulah ya karena anjay. emang di bawah Kementerian Olahraga dan Budaya itu Kemenpora itu. Terus di situ aku coba daftar, ya nggak ada yang tahu dan nggak nyangka juga ya bakal lolos menjadi duta inspirasi gitu. Terus di situ juga kita dibikin minta kayak
apa sih yang bakal kamu lakuin ketika nantinya kamu terpilih. Terus nanti juga seleksinya tuh ada seleksi administrasi, kemudian juga ada FGD, kemudian ada LGD juga. Di situ kita bisa bertukar pikiran gimana caranya kita menjadi seorang pemimpin untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Tahun ini ada pembukaan nggak? Ada, itu jadi setiap 3 bulan sekali apa ya? 1 tahun tuh 4 kali kalau nggak salah teman-teman. Aku lupa. Setiap tahun tuh 4 kali buat pembukaan Duta Inspirasi Indonesia gitu. Jadi teman-teman langsung kepoin aja di Instagram Duta Inspirasi Indonesia tuh bakal di apa namanya di share tentang informasi mengenai oprek gitu. Jadi langsung gas daftarin aja karena nggak ada ruginya guys. Terus selain itu kita juga bakal dapat kayak bimbingan mas. Bimbingan di mana kita nanti bakal dipertemukan sama pembicara-pembicara yang keren banget ya walaupun hanya lewat Zoom ya teman-teman ya. Gitu sih teman-teman. Batas umurnya berapa? Batas umurnya berapa ya bentar. Aku agak lupa ya teman-temannya kalau nggak salah ya masih sampai 28 tahun deh kalau nggak salah teman-teman. Gitu. Aku agak lupa juga karena emang udah lama ya. Teman-teman langsung kepoin aja di IG Duta Inspirasi Indonesia ya. Gitu. Selain itu ada duta lagi nggak? Jadi duta apa lagi nggak? Enggak. Aku Duta Inspirasi sih. Terus selain itu juga kita nanti bakal dapat benefit. Kita bakal rapat tahunan di pusat di Kemenporanya teman-teman. Kita bakal ketemu sama menteri, ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang udah menjadi Duta Inspirasi itu gitu. Keren ya. Terus berarti dengar-dengar juga kan Asprak juga ya? Ya. Asprak, Duta Inspirasi, ketua himpunan, buset dah. Aduh, pusing nih. Itu pokoknya banyak banget ya. Pembicara juga ya, sempat pembicara MC juga ya? Alhamdulillah. Nah, makanya MC nih, aku masuk ke MC dan pembicara. Nih kan, tadi kan sempat ngomong public speaking juga kan ya? Benar. Nah, ini kunci dasar public speaking ini aku juga mau belajar sama Mas Ivan nih. Contoh kan di depan umum kan kadang orang malu dan lain, mungkin tips public speaking yang bagus di ramai lah, di tempat orang banyak itu gimana coba dari persepsi Mas Irfan sendiri? Dari aku sendiri, yang pertama tuh harus pede ya teman-teman ya, harus percaya diri, nggak boleh insecure ya. Yakin aja, aku tuh bisa gitu buat ngelakuin itu teman-teman. Jadi buat teman-teman tinggalin rasa malu itu teman-teman. Kalau misal teman-teman malu ya teman-teman mau jadi apa gitu loh. Kita yang namanya manusia kan belajar dan gak ada manusia yang sempurna. Kalau salah ya wajar teman-teman, namanya kita masih belajar. Terus selain itu nih, kalau misal buat jadi MC, moderator dan lain sebagainya itu kita harus tahu topik yang dibawa itu apa. Terus kita bisa bikin dulu kata-katanya, ditulis biar nanti menarik audiens teman-teman. Jadi kita tuh nggak cuma ngobrol searah doang, tapi 2 arah gimana caranya kita ngebawa suasana supaya tuh nggak garing, tapi asik gitu loh teman-teman. Kita kayak SKSD aja, so kenal so deket gitu aja teman-teman. Jadi nggak perlu takut ketika teman-teman mau ngomong sama orang lain gitu sih menurut aku sih. Kuncinya pede dan kalau salah ya udah kan masih belajar Ya gitu benar banget. Oh keren ya. Tapi pernah nggak, maksudnya ada di momen tertentu kayak ngekrik-krik gitu MC-nya atau apa, itu apa solusinya pas di momen itu? Misalkan, aduh salah ngomong kayak apa-apa gitu, gimana kalau dari Ivan sendiri? Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya salah ngomong, kita langsung dibercandain aja mas. Kayak misal, gimana sih tadi kamu salah gini-gini? Oh nggak apa-apa gitu-gitu sih. Jadi kayak spontan aja sih mas. Kalau misalnya salah tuh kayak ya udah salah dibercandain aja langsung gitu. Ini ada yang tanya nih, Mas keterima BEM coba. Mas Ivan Apa mas setelah kamu supaya BEM? Aku nggak masuk BEM bro. Aku juga nggak masuk BEM. Ya mungkin dari ya. Mas selaku organisasi kan paham mungkin terima dari interviewnya kah apa bakatnya coba. Yang pertama mungkin teman-teman harus tampil apa adanya aja. Ya buktiin kalau semisal buat wawancara ya yakinin ke pewawancara kalau misalnya tuh aku layak buat jadi BEM Unsut gitu loh. Gimana caranya ya teman-teman tunjukin kemampuan teman-teman tuh apa, kelebihan teman-teman itu apa. Nah biasanya tuh kuncinya di pembukaan sama di closing teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar itu bisa banget ketika wawancara tuh dibuka dengan kalimat yang emang membangun gitu loh. Kalimat yang langsung menarik pewawancara itu. Bisa digunakan kayak kalimat motivasi atau quotes. Contoh kayak gini teman-teman. Contoh Indonesia besar tuh bukan karena lampu-lampu yang menyala di kota, tetapi Indonesia besar karena lilin-lilin yang menyala dari desa. Oleh karena itu saya siapa bla 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 dengan ini gitu. Paham nggak teman-teman? Gitu kan. Terus selain itu juga ditutupnya di closing teman-teman, berbekal pengalaman saya, kemudian juga
niat saya untuk belajar, bergabung menjadi BEM Unsut ini, dan juga tentang biasanya kan kalau nggak salah tuh diminta buat kayak rancangan untuk program kerja itu apa, bisa menjadi pertimbangan kakak untuk memilih saya gitu sih, dan saya siap memberikan kontribusinya dengan ini gitu. Sebenarnya tuh kuncinya di opening sama closing, dan ya kalian harus jawab dengan tegas, jangan gitu, tapi ya udah jawab aja gitu teman-teman. Sekarang ada di mana, Bang? Aduh, Aduh, di umur segini kok pertanyaan kayak dulu ya? iya bener banget. Kayak eh, ini pertanyaan ke 1000 kali ya. Ya, di mana-mana lah kita kerjain lah. Pokoknya Eh, kuncinya di close statement berarti ya, Mas. Oke, Mas, terima kasih. Tuh, oke, makasih, makasih. Iya bener banget di closing statement sih. Terus, nih, jadi kan kuliah peternakan ya. Hmm. Ilmu yang paling kamu dapat selama kuliah itu apa tuh? Yang apakah? Aku lebih suka kan kalau di peternakan itu dibagi ke bagian kerja ya, Hmm. ada ilmu ternak potong, ilmu ternak merah, Hmm. ilmu nutrisi, kemudian juga ada unggas, dan aku lebih ke sosial ekonominya. Sosial ekonomi peternakan. Itu ngapain tuh? Itu kita lebih fokusnya ke lapangan, kayak Hmm. berbicara mengenai peternak dengan umur segini tuh kira-kira mereka udah nerapin teknologi belum sih? Terus Oke. dengan kondisi peternakan yang kayak gini, apakah mereka sudah menerapkan teknologi? Kemudian juga lebih ke lapangannya sih, Mas. Oke. Gitu. Kalau sosial ekonomi, karena emang aku suka sosial ya, harusnya aku masuknya sesum aja sih. Cuma nggak apa-apa ya, teman-temannya udah lulus, yang penting udah Ya lulus. udahlah ya. Iyalah ya, biarin aja. Tips kuat ngelaprak, Mas. Waduh. Tip buat ngelapak, kalian pasti belum kepoin konten-konten aku ya, langsung dikepoin aja ya, aku udah bikin konten BTW. Karena kalian tanya nih, boleh banget nih kita jawab langsung aja. Yang pertama, nggak usah malas-malasan coy. Kalau semisal kalian malas, ya udah, lapraknya bakal ketemu sama laprak lainnya dan nggak bakal selesai gitu. Jadi nggak usah malas-malasan, ketika ada laprak langsung dikerjain hari itu. Kenapa? Karena kan otomatis kalian masih inget nih kira-kira yang dilaprakin apa tadi, jadi bisa ditulis langsung gitu. Ya itulah yang penting ngerjain lah, pokoknya dikerjain intinya kalau ada tugas harus dikerjain. Ntar Benar, lagi, Mas gimana caranya nggak males? Ya sukai aja laprak itu, jalanin aja, syukuri ya. Nggak, soalnya kan nggak semua orang bisa ngerjain laprak kayak kalian guys, karena kan nggak semua orang bisa jadi mahasiswa kan. Kalian tuh Benar sebagian tuh. dari sekian orang yang kepengen jadi mahasiswa, dan kalian yang terpilih gitu. Jangan sia-siain privilege-nya ya. Benar. Terus nih mungkin cukup ya bahas kuliahnya, mungkin nih apa namanya, terakhir aku mau tanya. Mungkin saran buat anak-anak yang lagi kuliah biar semangat, kan banyak ya berbagai masalah nih kuliah, baik ekonomi, pertemanan dan lain-lain, biar tetap survive di kuliah dan lulusnya cum laude kayak Mas Ivan. Anjay. Nah, mungkin saran terbaik lah yang Mas Oke. bisa berikan lah. Yang pertama ya mungkin siapa yang berani memulai berarti Hmm. harus berani mengakhiri ya teman-teman ya. Ingat tujuan awal teman-teman buat kuliah itu apa, kalau nggak dapetin gelar sarjana, kalau nggak mau ngebahayain kedua orang tua. Jadi ya apapun masalahnya, apapun tantangannya, jalanin aja, ikhlas, sabar, dan bersyukur sih. Ya kalian boleh capek tapi nyerah jangan teman-teman, karena banyak orang yang menunggu kesuksesan kalian, banyak orang yang emang ingin melihat teman-teman tuh sukses buat masa depan nantinya. Dan buat pesan buat teman-teman yang lagi kuliah, ya semangat aja sih teman-teman, kuncinya tuh ikhlas, karena semua yang udah direncanakan tuh udah direncanakan sama yang di atas. Kita tuh manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik gitu. Ingat, siapapun bisa jadi apapun gitu. Siapapun bisa jadi apapun, jadi jangan minder, jangan yang penting lakukan apapun lah. Terus nih mau nanya Mas, kalau nyari jurnal buat dapus biasanya di mana Mas? Kebetulan aku maba Mas. Nyari jurnal tuh di Google Scholar teman-teman. Aku tuh seringnya nyari di Google Scholar dan itu pasti dapat. Teman-teman tinggal langsung aja masukin kata kunci. Misal teman-teman mau cari tentang ciri-ciri domba, ya udah ketikin aja ciri-ciri domba Garut, atau ciri-ciri sapi potong PO gitu. Nanti bakal muncul semua teman-teman gitu. Yang terpenting teman-teman langsung difokusin ke kata kuncinya aja gitu. Kalau nggak ChatGPT ya. Ya, benar. Ini akhir deh. Jadi, ini kan lagi viral AI lah, lagi mulai berkembang. Menurut Mas Ivan itu positif atau negatif? Ya Mas Ivan mungkin tahu lah. Kita mungkin di jawaban kuliah mana yang nggak bisa dijawab AI lah.
Ya. Maksudnya itu mungkin Mas bisa menanggapi kemajuan teknologi AI itu gimana menurut Mas? Di Menurut kuliahan ya? aku AI itu kayak dua mata pisau nggak sih, Oh, Mas? benar benar benar. Kalau semisal kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ya otomatis bakal ngebantu. Karena menurut aku sendiri itu AI ngebantu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga jangan bergantung ke AI gitu loh. Teman-teman harus tetap kalau semisal mau jawab pertanyaan ya tetap dicoba jawab sendiri. Mungkin kalau semisal buat memastikan biar lebih sempurna ya gunain AI aja. Karena nggak ada salahnya, namanya teknologi kan harus kita gunain sebaik mungkin kan. Gitu sih. Yang terpenting jangan terpaku sama AI dan jangan juga buat skripsi nantinya pakai AI ya teman-teman ya, itu enggak banget coy. Maksudnya kalau AI itu tetap dibaca ya contohnya Ya pasti. bener. Kan karena AI juga bisa salah. Iya betul. Keren ya, jadi itulah pengalaman Mas Irfan di kuliahan dengan Hmm. sibuknya, dengan konsistennya, dengan apa namanya, ChatGPT cari kuncinya dulu ntar masukin di Google Scholar. Boleh tuh. Nah itu juga bisa. Nah, jadinya ya AI juga ada pada salahnya lah. Terus cukup mungkin di kuliahan mungkin next Mas Irfan, jadi ini kita loncat ke cita-cita jadi apa Kak? Tuh jawab dulu cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa ya? Cita-citaku jadi kepengen jadi dosen teman-teman. Jadi doain aja ya. Doain dong, mau S2 terus jadi dosen. Amin. Tapi ya manusia kan hanya bisa berencana. Kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Nextnya jadi apa? Yang penting ikutin alur lah ya. Bener. Selagi positif lah ya. Betul. Selagi positif kenapa enggak? Terus lanjut ke konten nih, konten Mas Irfan nih. Hmm. Awal terjun di dunia perkontenan itu kenapa? Itu karena aku bikin konten pas wisuda nggak sengaja ya. Tiba-tiba pas ketika aku upload terus tuh FYP tuh sampai banyak yang komen dan like-nya tembus berapa nggak tahu, aku lupa sekarang. Ya dari situlah aku muncul kayak semangat kayaknya aku konten aja kali ya. Soalnya kan selagi udah lulus daripada nggak ngapa-ngapain dan gabut ya teman-teman ya, udah nggak ada kerjaan juga kan ya. Jadi ya mending kita gunain buat hal-hal yang positif. Mungkin kalau semisal konten yang kemarin aku buat nggak FYP ya aku nggak mungkin bisa berkonten Mas sampai sekarang karena berawal dari konten itu. Gitu. Terusnya, Kak settingan kamera gini pakai apa Kak dan biar bisa. Jadi settingannya murah teman bisa, mungkin teman bisa beli apa namanya webcam itu paling harga 200 ribuan. Terus kalau komen muncul itu settingannya pakai TikTok Studio lah, ntar cari sendiri titik. Gampang kok. Ini pakai webcam intinya webcam. Jadi dosen Mas, amin. Terus mungkin lanjut, kan konten pasti liatin muka dong. Nah itu biar nggak malu ngomong depan kamera tuh kenapa? Gimana caranya biar nggak malu tuh? Ya kita Ya, bodo amat aja sih teman-teman karena kan kita juga nggak tahu siapa orang yang lihat kita dan ya udah kita kan nggak bakal tahu juga, ya udah biarin dia lihat kita gitu loh teman-teman loh. Jadi ya nggak usah malu aja. Kalau semisal kita malu ya gimana kita mau bisa gitu loh. Tapi Mas Irfan tetap ada malu nggak dalam dirinya ketika ngomong depan kamera? Kadang ya kalau semisal udah aku upload videonya tuh tak lihat video sendiri tuh kayak Aneh. kok aku bisa kayak gini ya gitu. Okay. Gitu sih ya namanya manusia pasti kayak gitu sih. Tapi ini jangan malu lah ya. Nah benar. Oh malu. Terus buat ide-ide. Oh ya Mas Irfan sekarang kontennya tentang apa? Khususnya tentang apa? Kalau aku sekarang lebih ke itu sih, ke mahasiswa kayak self development, terus tips and trick, public speaking, terus manajemen waktu, lomba dan lain-lain. Terus intinya seputar mahasiswa sih Mas. Terus juga sama tas selipin konten-konten yang lagi tren juga gitu. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang mahasiswa gimana cara kuliah dan lain-lain yang berhubungan dengan mahasiswa langsung cek TikToknya apa Irfan Sukses sama IG-nya apa Irfan Yuda. Iya. Itu pasti daging semua pokoknya isinya dah. Terus cara cari-cari ide konten tuh gimana Mas Irfan? Cari ide konten ini biasanya aku tak list dari yang udah aku alamin dulu. Kayak misalnya aku ikut organisasi, aku mau berbagi ini sih konten public speaking, konten buat proker dan lain-lain. Terus kalau misalnya emang udah mentok banget, aku udah nggak bisa manfaatin teknologi, aku pakainya AI gitu. Kayak misal buatlah ide konten kayak gini gitu. Yang terpenting dari kita udah ada kuncinya dan udah ada maksudnya, nanti tuh bakal muncul semua gitu teman-teman. Oh ya, tuh AI itu membantu kalau digunakan dengan tepat. Ya, betul. Mungkin ya ini kita bahas anak-anak ya dari tadi ya, contoh prosesnya enak-enak lah. Sekarang kita bahas yang gak enak-enak nih. Aduh. Pasti proses apa sih? Kan Mas Irfan tadi kan ceritanya, mantep nih, kayak gini pasti ada gak enaknya ya. Jadi kan pas kuliah kayaknya sibuk banget ya, sibuk terus kayaknya mungkin nggak ada hari nggak ada kegiatan ya Mas Irfan ya. Itu biasanya kan banyak yang ngomong cowok tuh jarang ditanya kamu capek apa enggak, benar nggak?
Iya. Nah, kalau Mas Irfan sendiri tuh kalau ngalamin pernah capek nggak? Pernah, "Ah, aku kayaknya capek nih, kayak mau nyerah, mau" ya capek aja dengan kegiatan yang sehari-hari begitu, belum tentu arahnya ini benar juga kan kita nggak tahu Mhm. pas waktu itu ya. Dan Mas Irfan tuh untuk menyelesaikan masalah itu tuh biar nggak capek tuh ngapain? Ya pasti pernah ya, kita Mmm. manusia bukan nabi boy Oke. aja. Ya aku pernah ngerasa di titik Mmm, capek, mmm, kepengen nyerah, mmm, tapi aku selalu terapin ke diri aku, mmm, ingat tujuan awal kamu kuliah tuh apa, gimana waktu itu kamu ini berbicara masalah pas susah kuliah kan ya, iya iya bener. gimana kamu dapetin namanya kuliah itu tuh gimana, itu susah banget kan buat dapetin kuliah itu. Jadi ketika aku lagi ngerasa capek, nyerah, aku selalu ingat sama orang tua kita, Mmm, karena ada 2 orang hebat mmm, yang selalu menanggung kesuksesan kita, iya. itu ibu dan ayah kita gitu kan. Jadi ya gitu sih, terus hal yang aku lakuin biasanya aku istirahat dulu sih, tidur, bener-bener tidur, dari siang sampai sore tidur karena ya buat me-refreshing otak kembali gitu ya Mas, biar nggak capek. Terus selain itu juga kadang aku pergi sama temen main nongki buat sekedar menghilangkan apa namanya pikiran yang nggak seharusnya dipikirkan gitu sih. Karena Mmm, kadang juga temen tuh bisa bikin kita mood kembali gitu loh. Dikala capek nyerah itu melanda kita gitu sih teman-teman. ini oke, ini merayakan selingan ya? Ini dengar-dengar punya cewek nggak nih pas kuliah nih? Ah, pas kuliah ya ada, cuma Ada. karena emang ada sesuatu yang nggak mungkin aku bisa ceritakan Oh, karena aduh nggak tahu deh. Jadi ya udah. oke, jadi sempat ada lah ya, tapi ya Ya, itu ada sesuatu hmm, yang akhirnya enggak lah ya, oke. ya betul. Berarti Mas Irfan sendiri ya sampai sekarang ya? Iya, betul. Jadi pendekar nih teman-teman, keren nih ya. Terus berarti kan Mas Irfan sedang proses lah, lagi Mm-mm. proses lah ya, dari pas awal konten, awal-awal apa jadi duta inspirasi dan lain-lain, jadi ketua hima dan lain. Itu ada ini nggak sih kayak orang-orang yang paham nggak sih kayak merendahkan lah atau nggak support Mas itulah, ada nggak contoh-contoh ada omong-omongan gitu, ada nggak tentang Ada dong, banyak contoh simpel banget deh, contoh banyak. simpelnya apa? Contoh. Contoh simpelnya ya kayak mungkin secara tidak langsung ya ketika Hmm. mereka melihat aku sedang di posisi itu tuh kayak ya mereka di depan ngomongnya emang baik-baik, cuma di belakang kan kita nggak ada yang tahu kan gitu Hmm. kan. Jadi ya kayak banyak sih aku selalu direndahin sama orang-orang Hmm. yang emang ya begitulah, nggak mungkin banget deh lu ini gitu kan. Hmm, oke. Apalagi circle apa namanya dunia perkuliahan itu sangat keras ya teman-teman ya. Oh, Jadi oke. ya Dengerin dong. begitulah. Oke, berarti banyak ya. Nih jawab dulu nih, sebelum kita lanjut ke Apa susah-susah lagi nih. nih? Kamu mending punya pacar apa jomblo? Pak, mungkin Mas Irfan dulu jawab, ntar aku tanya. Menurut aku punya pacar selagi itu positif dan saling support ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau semisal itu ngeganggu kalian buat kuliah lebih baik jangan Nah, aku bener banget. Jadi gitu. tergantung kalian nyari pacar untuk apa. Jadi Mm-mm, kalau benar, pacar kalian nyari pacar untuk main-main, itu mending gak usah pacaran. betul. Jadi kalau pacaran untuk serius, ayo kita berkembang bareng, Eh, itu sangat worth it. Nah, karena aku betul. tim yang punya pacar. Karena milihnya saling berkembang bareng. Karena kalau cuma buat main-main doang, Benar, benar, ngabisin benar. uang, tenaga, dan pikiran doang. Ya gitu simpelnya. Ya gitu. Itu tergantung pilihan kalian. Gas S2 jadi dosen, amin. Amin. Doain Amin, teman-teman Mas Irfan S2. amin ya Allah. Kalau putus terus stres gak sih? Ya Iya, pasti, pasti. Nah itu ya pasti dong. Dia iya. tergantung kamu seneng beneran apa enggak. Benar, Nah, itu pasti stres. Nah, makanya kamu tentukan tujuan kamu pacaran apa. betul. Gitu. Jadi kalau kalian nggak siap, itu salah satu resiko pacaran Eh, juga. Kan namanya manusia nggak juga kadang. yes. Begitu lah. Ya, itu pikirin sendiri lah bisa lah. Terus, kayak tadi banyak lah yang ngerendahin Hmm. Mas Irfan lah nggak bisa lah, pasti kamu nggak bisa dan lain-lain gitu. Nah itu solusi dari Mas Irfan sendiri gimana sih dari menanggapi respon tersebut? Kalau semisal ada orang yang ngerendahin aku ya udah kita buktikan aja dengan Hmm, kemampuan kita. oke oke. Salah satunya dengan kita ikut lomba, kita menang, mereka hanya bisa Hmm, terdiam. Terus dengan pencapaian kita kayak semisal hmm, dapetin beasiswa ataupun apa, mereka hanya bisa terdiam. Yang terpenting ya udah biarin aja omongan orang itu nggak usah dijadiin pikiran beban. Ya mungkin namanya manusia tetap mikir ya, tapi ya udah habis itu udah dilupain aja gitu teman-teman. Karena berpikir lagi karena masih banyak orang-orang baik yang mau ngedukung oke. kita, yang mau support kita Oke. gitu. Jadi nggak usah didengerin kata-kata orang yang emang sekiranya bikin teman-teman malah berhenti di situ. Tapi jadikan itu justru sebagai peluang teman-teman untuk bangkit dan meraih apa yang teman-teman Hmm, mampu oke gitu. oke.
Berarti Mas Irfan nih nyambung lagi ke jualan nih donat ya. Jangan lupa teman-teman, donat jangan lupa ya. Sumpah aku nyobain enak memang sih enak banget. Harganya murah lagi. Jadi dulu jualan pas kuliah juga jualan. Aku Jualan donat apa yang lain? jualan donat juga Ah. karena donat ini udah dari SMA juga. Terus jualan banyak sih, ada kayak buah dan lain sebagainya sih. Oke, ini mungkin next lanjut pertanyaannya. Ya aku juga pernah jualan dan pernah merasakan. Ya mungkin kalau nggak ada kebutuhan keuangan kita nggak mungkin melakukan itu lah, gimana gitu. Benar. Jadi itu kan pasti capek ya. Ya. Capek waktu. Yang pertama pasti ada rasa iri lah kepada temenku, enak nih. Bahkan aku punya statement ketika orang bisa dengan enak pulang pergi main, dan itu berarti dia privilege sangat besar gitu loh. Nah itu Mas Ivan tuh pernah apa ya, kayak merasa malu kah, merasa ya, aduh kayak oh gini banget nih kuliah aku kok sambil duit. Nah itu pernah nggak sih merasa begitu? Kalau aku sih ya malu mungkin ada dikit ya, Oke. tapi yang sering tuh kayak insecure nggak sih Mas? Oh iya itu benar. Itu teman-temanku tuh pada kayak apa namanya, enak banget ya hidupnya. Oke. Kok aku kayak gini gitu ya, kayak anjay ternyata perjuanganku tuh emang seberat itu kali ya. Oke. Gitu sih. Jadi ya udah, karena emang itu mungkin udah jalannya dari yang di atas, ya aku jalanin aja gitu. Bahkan dari SMA tuh aku kan jualan dari SMA, aku tuh sering banget aku naik sepeda Mas pas SMA karena belum ada motor kan. Aku COD-an, DO tuh malam-malam dari habis maghrib. Ya kurang lebih paling jauh di 3 atau 5 kiloan tuh pernah naik sepeda teman-teman. Itu jauh kalau motor ya. Aku naik sepeda gitu. Buat COD DO tuh dari SMA tuh aku naik sepeda karena aku baru punya motor itu di pas kuliah gitu. Jadi aku buat ke sekolahnya naik sepeda 15 menit kalau dari rumah. Oke, berarti lumayan ya. Dia buat sendiri donat, awal buat sendiri apa donat? Kalau orang tua yang bikin? enggak, donatnya tuh aku ambil ke orang, ke produksinya langsung gitu. Dan kebetulan deket juga sama rumahku kan. Gitu. Berarti keren banget ya udah kerja, nyari duit, kuliah, keren banget sumpah. Tapi solusi dari udahlah aku mau jualan lah gitu. Kan itu pilihan berat sih menurut aku, orang memilih nyari duit sambil kuliah itu berat sih. Antara kan apalagi jualan ya, karena kan ya pasti mungkin Mas Irfan agak relate ya, karena kita punggung kita apa ya, berat dengan aku S1 nih, aku kuliah nih, pasti agak ada stereotip begitu kan. Dan aku juga pernah mengalami jualan dari kuliah. Nah itu apa ya namanya ya, solusinya tuh biar adalah aku jualan aja lah gitu, nggak penting, nggak bodo amat lah, itu gimana? Ya karena gimana caranya kita mau jajan ya harus butuh duit kan. Kalau misalnya kita mau bertahan hidup kan pasti butuh duit. Nah gimana caranya buat kita dapetin duit itu? Gitu. Apalagi kalau misalnya emang kondisi keluarga gue kan emang bisa dibilang itulah ya Mas. Jadi ya biar kita nggak ngebebanin kedua orang tua kita gitu. Ya apa aja proses lah ya. Betul. Anjay, keren. Tapi pelajaran terbesar nih prosesnya Mas Irfan, apa pelajaran terbesar dalam proses yang sulit ya tentunya ya. Apa mungkin pernah merasakan apa pun juga anjir, nah mungkin hampir menyerah nih gitu. Aku itu sih kayak pernah mikir kok aku dilahirin dengan kondisi keluarga aku yang kayak gini, sedangkan apa namanya orang lain tuh enggak gitu loh. Ya aku balik lagi, oh mungkin emang ini karena emang udah jalannya kali ya, aku harus berjuang dari nol buat ngebahagiain kedua orang tua aku gitu sih. Ya pelajaran yang aku ambil ya, percuma kalau semisal kita hidup apa namanya, hidup ibaratnya bisa dibilang kaya raya gitu ya Mas, tapi kita keluarganya kurang harmonis gitu ya. Aku pun bersyukur walaupun keluarga aku emang sederhana tapi ya bisa dibilang harmonis gitu. Itu sih Mas. Jadi ya udah gitu, nggak mungkin juga kalau semisal nggak tahu juga kalau misal dia emang hidupnya tercukupi, apakah emang dia sama kayak kita yang emang saling bercanda satu sama keluarga satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya Mas Irfan tuh support sistemnya tuh full keluarga ya? Ya keluarga sama teman-teman terdekatku sih. Berarti teman enak ya Mas Irfan, lumayan ada teman-teman yang support ya. Benar. Terus nih mungkin nutup podcastnya aku ya, jadi kasih salah satu apa ya, advice lah, saran yang Mas pernah dengerin dari orang nih yang terbaik buat Mas Irfan, yang ketika Mas dapat omongan itu bisa merubah hidupnya Mas Irfan. Paham nggak maksudnya? Mas Irfan nih pernah dapat saran nih, contoh saran entah nonton di YouTube kan, nonton di mana, yang itu kena banget di hatinya Mas Irfan, yang Mas Irfan tuh selalu ingat kata-kata ini. Itu sih apa namanya, pernah ada yang bilang kayak gini,
Jangan jadikan latar belakang ekonomi itu sebagai penghalang kamu untuk menjadi orang sukses. Oke. Dan itu selalu aku ingat sampai sekarang karena aku juga sering lihat orang-orang yang sukses yang emang dari keluarga sederhana, bahkan salah satu yang memotivasi aku itu Mas Alvin ya, Mas Alvin Winoveyanto. Itu aku kenal juga gara-gara cutting FIB. Itu merupakan Mapres dari UT. Sekarang lagi lanjut LPDP S2 di UGM. Dia hanya seorang anak pemulung tapi dia berhasil sukses, dan itu yang selalu aku ingat. Mas Alvin bisa, berarti aku harus bisa. Gitu sih, Mas. Dengan teman-teman, jadi nggak ada alasan mau ekonomi lah, mau apapun, semua orang berhak sukses ya. Betul. Intinya kemauan dan konsistensi lah ya. Iya. Dan doa tentunya. Mm-mm. Jadi kelas banget nih Mas Irfan nih. Nanti itu cukup mungkin dari perjalanan Mas Irfan yang keren, inspiratif. Jadi doakan Mas Irfan S2 Amin ya jadi Allah. dosen. Amin. Teman-teman ya, ntar doain, terus jangan lupa beli donatnya, IG-nya dan jadi itu cukup sekian dari konten podcast Isi Bicara. Nah, next undang siapa lagi? Bye bye. Itu Mas Bowie Mas. Bye bye. Dadah. Nah, kita lanjut live streaming.